Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia pada pertemuan ke-17. Materi kali ini tentang organisasi wanita pada masa pergerakan nasional. Kemarin kan organisasi yang bersifat kedaerahan, yang bersifat etnik, yang bersifat keagamaan. Nah, sekarang kita membahas tentang organisasi wanita pada masa pergerakan nasional. Nah, ternyata wanita juga berperan dalam pergerakan nasional Indonesia. Nah, apa saja organisasinya? Yang pertama ini, Keutamaan Istri. Nah, Keutamaan Istri didirikan tanggal 16 Januari 1904 di Bandung. Pendirinya adalah Raden Dewi Sartika. Nah, apa tujuan utamanya? Memajukan kaum perempuan. Ini sekolah istri. Dulu itu namanya sekolah istri, kemudian berubah jadi sekolah Keutamaan Istri tahun 1910. Nah, ini tokoh pertama yang mendirikan sekolah. Ini real sekolahnya ada, ya foto-fotonya juga ada. Nanti filmnya di akhir diperlihatkan. Terus ini malahan di Cianjur juga ada ini yang sekolah Keutamaan Istri Ibu Jenab. Kalau sekarang itu jadi sekolah Ibu Jenab, yang dulu mau pinggir kantor bupati. Sekarang nggak tahu masih ada, masih enggak itu Ibu Jenab, itu Ibu Jenab 1 dan 2. Nah, yang selanjutnya apa? Putri Mardika. Nah, didirikan tahun 1912. Putri Mardika ini masih merupakan bagian dari organisasi Budi Utomo yang didirikan tahun 1908. Ini bagian wanitanya. Tujuannya apa? Memajukan kaum wanita Indonesia dengan jalan mencari bantuan keuangan yang ingin melanjutkan sekolah. Putri Mardika ini sendiri artinya perempuan bebas. Putri, perempuan, Mardika, merdeka, bebas. Ini punya surat kabar namanya Putri Mardika. Nah, ini Putri Mardika. Terus ada lagi Kartini Pound. Nah, ini diambil dari ibu kita Kartini. Kartini Pound ini didirikan tahun 1912 di kota Semarang. Pendirinya adalah Nyonya Pandepenter. Jadi istrinya Pandepenter. Nah, Kartini Pon. Apa tujuannya? Melalui Kartini Pon ini berdirilah Kartini Pon itu dana Kartini maksudnya. Kartini Pon ini berdirilah sekolah-sekolah untuk kaum wanita. Jadi mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum wanita. Nah, ini pada tahun 1913 berhasil mendirikan sekolah Kartini di Jakarta, Semarang, Bogor. Ini Kartini Pon yang didirikan oleh Nyonya Pandepenter. Selanjutnya, kerajinan Amai Setia atau KAS yang didirikan oleh Rohana Kudus ini tahun 1914 di Sumatera Barat di Kota Gadang. Apa tujuannya? Meningkatkan pendidikan wanita dengan melakukan pengajaran rumah tangga, membuat kerajinan tangan dan cara memasarkannya. Ini Rohana Kudus, ini pahlawan nasional. Nah, ini Rohana. Terus Pikat. Nah, ada lagi organisasi Pikat. Ini Pikat itu percintaan ibu kepada anak temurunnya. Singkat Pikat, didirikan tahun 1917 di Kota Manado oleh Maria Walanda Maramis. Ini juga pahlawan nasional. Tujuannya apa? Untuk memajukan harkat martabat wanita. Nah, ini Pikat. Selanjutnya apa? Selanjutnya Aisyah. Aisyah itu merupakan bagian dari Muhammadiyah yang logonya bersama. Didirikan tahun 19 Mei 1917 di kota Yogyakarta. Pendirinya adalah Nyai Ahmad Dahlan atau Hajah Siti Walidah. Apa tujuannya? Memajukan pendidikan umum dan agama bagi kaum wanita. Itu masih banyak lah sekarang sekolah-sekolah. Ini Siti Walidah, Hajah Siti Walidah yang ini. Nah, ini logonya Aisyah, bagian dari Muhammadiyah. Terus ini ada lagi, ternyata bukan hanya para pemuda, para perempuan juga berkongres. Ada Kongres Perempuan Indonesia. Yang pertama ini tangga Kongres Perempuan pertama 22-25 Desember 1928 di Jakarta. Siapa yang berkongres? Itu ya yang organisasi perempuan.
Nah, ini 22 sampai 25 Desember. Yang kedua Kongres 20 sampai 24 Juli 1935 di Jakarta. Nah, Kongres ketiga 25 28 Juli 1938. Apa sih tujuan kongresnya? Sama, ingin memajukan pendidikan atau harkat martabat wanita. Ada masalah poligami juga dibahas gitu. Terus yang mengapa Hari Ibu itu tanggal 22 Desember? Nah, itu di sini 22 Desember, 22 Desember, 22 Desember ini. Diambilnya dari sini Kongres pertama perempuan diputuskan di Kongres ketiga di Bandung. Ditambah lagi dikeluarkan keputusan presiden bahwa tanggal 22 Desember itu dianggap sebagai hari Ibu, hari nasional yang bukan libur. Itu dari Kongres pertamanya. Itu merupakan peran perempuan dalam pergerakan nasional Indonesia. Nah, ini ada film dokumenternya, keutamaan keutamaan istri. Nih. Nah, ini film dokumenternya. Ini sekolah keutamaan istrinya, ini lihat murid-muridnya sama gurunya itu tigaan Dewi Sartika sama dua lagi, lupa lagi siapa namanya. Ini gurunya awalnya cuma didirikan di Bandung dekat Pendopo, dikasih ke bupatinya. Didukung itu ke Belanda juga, didukung itu mendirikan sekolah. Nanti nyebar ke Garut, ke mana lagi, ke Sumedang, ke Cianjur. Nah, ini tuh mau sekolah. Nah, ini sekolah pada zaman dulu. Oh, betul, lihat ini lewat ke guru pun harus jongkok ini saking menghormatinya guru. Nggak tahu tak murid-murid zaman sekarang. Ini tahun 1904. Nah, ini gurunya, ini murid-muridnya sampai diajarkan hormatnya ke guru sampai seperti ini. Nggak tahu kalau sekarang cuma ada bedanya. Itu saking hormatnya diajarkan masak kan gitu. Dulu diajarkan mencuci gitu. Perempuan ini kan sekolah perempuan. Ini bukan sekolah untuk priayi ya, ini masyarakat biasa ini sekolah. Sekolah untuk masyarakat biasa. Yo, berkerajinan. Lihat hormat ke gurunya gitu bagaimana lihat. Gak tahu anak-anak sekarang kumaha. Dulu itu wanita sekolah aja susah, kalau sekarang mah diajar hese. Tuh lihat tuh. Itu cara hormat ke gurunya. Menjahit agak keterampilan lah. Tuh. Nah, tugasnya itu nanti kamu rangkum dari materi dari yang video Bapak tayangkan, kemudian tulis di buku catatan, kasih namanya di buku catatan ya, kasih nama dan kelas di buku catatan, dan upload ke link yang Bapak kasih. Itu tugasnya. Ya, sampai sini selesai. Kalau ada yang tanyakan, silakan tanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.